ya, menyangkut masalah kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini sebenarnya perkuliahan kita sudah perkuliahan kedua ya untuk ilmu komunikasi ini. Ya, tapi karena kemarin kosong, ya baru kali ini kita bisa. Tapi nanti akan saya rangkum materinya sama. Nanti akan kita penuhi juga materi kita. Ya, baik teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, saya akan dalam pembelajaran kali ini, apa yang nanti akan saya sampaikan di sini adalah tentang masalah falsafah dasar, Pancasila sebagai filosofi groundslah, prinsip filosofis, dan Wartonsong. Yang kedua adalah pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila sebagai pedoman berpikir, bertindak masyarakat Indonesia. Yang ketiga adalah dasar negara, Pancasila sebagai landasan penyelenggaraan negara dan kehidupan bernegara. Yang keempat adalah ideologi negara, yaitu Pancasila sebagai sistem kehidupan nasional dalam berbagai aspek. Yang kelima adalah pemersatu bangsa. Ya, di sini Pancasila sebagai alat perekat kohesi sosial dan faktor integratif. Nah, semua ini nanti kita pelajari dalam slide saya ini. Ya, dalam pembelajaran beberapa minggu nanti kita akan mempelajari ini semua. Jadi teman-teman nanti tolong dipahami dan tolong diperhatikan apabila materi yang diberikan. Nah, teman-teman mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan, apabila kita ingin mempelajari pendidikan Pancasila itu tidak terlepas daripada historisnya, sejarahnya. Sejarah Pancasila itu seperti apa? Kenapa kok tiba-tiba ada Pancasila? Bagaimana perumusannya? Kok bisa bagaimana jalannya perumusan Pancasila itu? Nah, mahasiswa-mahasiswi yang perlu kita pahami ketika kita ingin mengetahui tentang sejarah perumusan Pancasila itu, tentunya ada sejarah-sejarah terdahulu yang perlu kita ketahui. Yang jelas di dalam perumusan Pancasila ini itu adalah akibat dari ada keinginan bangsa Indonesia dulu yang terjajah 350 tahun yang lalu dan terakhir dijajah oleh Jepang, ya, dan terakhir dijajah oleh Jepang. Itu ada keinginan untuk merdeka, ya, ada keinginan untuk merdeka. Nah, keinginan merdeka itulah yang mana dirumuskan perumusan landasan negara kita. Apa dasar negara kita? Jadi tidak ada istilahnya ketika keinginan untuk merdeka hanya kita ucapkan kita merdeka, tidak. Karena di dalam sistem pemerintahan ya, sistem negara itu, negara yang berdaulat itu ada persyaratan khusus negara itu bisa menjadi negara yang berdaulat. Yang pertama itu harus ada yang namanya wilayahnya. Itu kalau kita belajar hukum tata negara, ya. Jadi kalau di ilmu komunikasi mungkin tidak belajar ilmu hukum tata negara, tapi kalau di ilmu administrasi publik itu belajar. Jadi yang pertama adalah wilayah. Syaratnya itu harus wilayah. Yang kedua apa? Ada rakyat masyarakatnya. Nah, yang ketiga ada apa? Landasan negara berdirinya itu. Yaitu apa? Landasan negara itu termasuk undang-undang, peraturan, apa sebagainya ya, segala perangkatnya itu. Nah, itu harus dibuat. Itulah yang dinamakan kalau kita ingin membuat sebuah negara, kedaulatan negara itu di situ. Itu syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, teman-teman semua, jadi di dalam perumusan Pancasila ini ya, ketika Belanda itu kalah perang ya dengan Jepang, Jepang menguasai Indonesia. Nah, ketika Jepang menguasai Indonesia itulah Jepang bertemu dengan para tokoh-tokoh kemerdekaan. Ya, inginnya memerdekakan ini, para politisi. Termasuk Bung Karno, Bung Hatta, Supomo, Yamin, dan sebagainya bertemu.
Nah, di dalam pertemuan itu Jepang ingin bagaimana Jepang dibantu di dalam pergantian ya Belanda kalah perang ini, jajahannya ini. Dengan catatan suatu saat nanti Jepang akan memberikan kemerdekaan itu kepada bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pembicaraan tentang kemerdekaan Indonesia tidak tidak semudah yang ketika di zaman Belanda dulu. Di zaman Belanda dulu dilarang orang berbicara tentang Pancasila, pasti ditangkap karena dianggap sebagai pemberontak. Nah, di zaman Belanda itu difasilitasi karena ada janji-janji Jepang tadi untuk Indonesia. Makanya dibentuk BPUPK, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia tadi. Nah, di dalam persiapan kemerdekaan ya itu berbicara para tokoh-tokoh kita. Jadi dimulai pada tanggal 29 Mei 1945. Di situ diberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh bangsa seperti Muhammad Yamin ya mengusulkan 5 dasar negara dalam sidang BPUPK. Apa yang diusulkan itu? Yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan. Nah, diusulkan oleh Muhammad Yamin ini minta pendapat. Semua tokoh-tokoh itu minta pendapat. Itu sidang pertama. Nah, besoknya tanggal 31 Mei, pidato dari Supomo mengajukan konsep 5 dasar negara dengan penekanan pada prinsip kekeluargaan dan persatuan. Menolak individualisme dan liberalisme Barat. Nah, pada saat inilah Supomo ini juga beliau belajar tentang bagaimana ideologi-ideologi asing itu. Yang ada sosialisme ya dikenal dengan ideologi-ideologi Barat. Ada juga namanya komunisme, kapitalisme. Ya. Nah, semua itu dipelajari oleh Supomo ini. Untuk apa? Untuk bisa bagaimana membandingkan dan bagaimana bisa mengkonsepkan, merumuskan Pancasila itu untuk menjadi dasar negara kita. Tapi Supomo juga bukan hanya mempelajari dari Barat saja. Begitu juga Muhammad Yamin. Beliau juga mempelajari bagaimana budaya, akar budaya kita. Karena di dalam pemahaman ideologi Barat, ya individualisme itu tidak sesuai dengan budaya bangsa kita. Di zaman dulu bangsa kita itu terkenal dengan budaya bangsa yang begitu harmonis, toleransi beragama cukup harmonis. Begitu juga tentang masalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Begitu juga tentang bagaimana masyarakat yang bergotong royong dan sebagainya. Dan sebagainya. Semua itu sudah ada. Artinya etika moral bangsa kita di zaman dulu sudah tertata. Kita mempunyai aturan-aturan ya adat bangsa Indonesia itu. Nah, kunci semuanya adalah masyarakat kita adalah masyarakat yang bergotong royong di dalam bermasyarakat. Nah, oleh itu pada tanggal 31 Mei pidato Supomo ini akhirnya memberikan konsep itu dilanjutkan pada tanggal 1 Juni 1945. Yaitu Soekarno, giliran Soekarno yang berbicara. Nah, beliau mengajukan 5 sila. Dengan kata beliau, saya ajukan 5 sila, yaitu untuk yang saya namakan namanya Pancasila. Yaitu dasar perumusan Pancasila ini yang sekarang. Nah, ketiga tokoh ini itu mewakili beragam latar belakang pemikiran yang kemudian diintegrasikan menjadi dasar negara yang komprehensif. Jadi tokoh-tokoh kita ini, yang Supomo, Muhammad Yamin, ini kan tokoh nasionalisme ini.
Tokoh-tokoh yang benar-benar melihat bagaimana ketika Indonesia berdiri itu harus memahami apa yang akan nanti diambil di dalam ideologinya. Nah, oleh karena itu teman-teman semua mahasiswa-mahasiswa yang Bapak banggakan, Pancasila sebagai dasar falsafah. Apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Di dalam perkenalan pidato Bung Karno tanggal 1 Juni itu, Bung Karno mengemukakan, menyebut Pancasila dengan 3 istilah dasar yang disampaikan oleh beliau. Apa itu? Apa yang disampaikan beliau adalah filosofi Grondslag. Nah, apa yang dinamakan filosofi Grondslag itu? Filosofi Grondslag yang berasal dari bahasa Belanda itu yang dinamakan beliau adalah fundamentalnya. Filsafat pemikiran sedalamnya untuk mendirikan Indonesia merdeka itu. Artinya apa? Untuk apa Indonesia merdeka itu? Mengapa Indonesia itu merdeka? Di sini filosofi pemikirannya Indonesia merdeka itu. Ada juga kata Bung Karno yang namanya filosofi, prinsip filosofinya itu apa? Dan yang terakhir adalah Weltanschauung. Weltanschauung itu itulah yang dinamakan pandangan hidup bangsa Indonesia itu. Weltanschauung. Ya. Nah, di dalam filosofi Grondslag, fundament bangsa ini, filsafat ini, sedalam-dalamnya untuk mendirikan Indonesia ini, tentunya kita berpikir dalam filosofinya. Ya, apa itu filosofi? Dalam pemikiran-pemikiran itu di dalam konteks filsafatnya, yang prinsip filosofi prinsipnya itu prinsip filosofis, ya, yang dinamakan prinsip filosofisnya, yang ada namanya antologis, ya, kalau kita belajar filsafat. Antologis, epistemologis, dan juga yang namanya aksiologis. Itu di dalam filsafat. Apa yang dinamakan aksiologis, ya? Nah, itu kalau orang filsafat mempelajari pemikiran politik barat tentunya sangat mendalami yang namanya antologis itu. Antologis itu bagaimana orang berpikir tentang eksistensi, apapun eksistensinya. Ketika Indonesia, para pemikir Bung Karno menyatakan bahwa kalau negara itu didirikan, apa eksistensi utama? Nah, eksistensi bangsa Indonesia yang pertama bahwa Indonesia mempercayai kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa pertanyaannya itu? Mempercayai kepada Tuhan. Apa eksistensi manusia hidup di dunia ini? Eksistensi manusia sebagai warga negara, eksistensi manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Di situ sudah dipikir. Itulah eksistensi filosofi. Kenapa? Yang tadi disebutkan negara tadi, negara kalau dibentuk harus ada yang namanya wilayah, ada masyarakatnya, dan ada juga aturan yang mengaturnya, undang-undangnya itu. Nah, dalam konteks yang namanya ontologis itu, artinya apa? Ketika manusia diciptakan oleh Tuhan itu untuk apa? Untuk bagaimana manusia itu ingat bahwa manusia ada yang menciptakan. Bukan manusia tiba-tiba hidup dengan sendirinya. Itu ontologisnya. Nah, ketika manusia diciptakan, tentunya manusia mempunyai pengetahuan, mempunyai cara bagaimana manusia itu hidup di dalam sebuah wilayah. Itulah epistemologis. Ya, apa saja yang harus dipikirkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu. Nah, setelah itu baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu ada yang namanya aksiologis, tindakan. Bagaimana kita bertindak, disitulah diatur norma atau etika. Etika, moral, etik di situ. Itu yang dinamakan namanya aksiologis. Ya. Nah, di dalam apa yang disampaikan oleh Bung Karno itu dalam pemikiran prinsip filosofis atau filsafat prinsip, ya, filosofis prinsip itu
itu dimunculkan namanya Wiltonsong. Wiltonsong. Wiltonsong itu apa? Pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa itu apa? Bangsa Indonesia itu memandang kehidupan ini bagaimana? Itu yang namanya Wiltonsong. Aturan kehidupan bangsa. Disitulah kita bisa memandang, artinya memandang dunia secara luas. Memandang secara luas itu apa? Bukan hanya kehidupan dunia saja, tidak. Tapi kehidupan berbangsa dan bernegara itu dalam konteks kehidupan yang sangat luas di dalam dunia ini. Itu yang dinamakan Weltanschauung. Nah, dalam prinsip yang disampaikan oleh Bung Karno, ya, pada tanggal 1 Juni itu, inilah yang disampaikan oleh Bung Karno. Apa dalam pidatonya? Kata Bung Karno begini, maaf, beribu maaf, bapak-bapak, tuan-tuan semua, dalam pidato yang disampaikan oleh para pendiri bangsa ini, dalam pemikiran para tokoh-tokoh bangsa ini, telah berpidato, namun pidato yang disampaikan itu bukanlah pidato yang diharapkan oleh pimpinan sidang, Bapak Ibu, teman-teman semua. Disampaikan oleh Bung Karno itu. Nah, karena apa? Maaf, kata Bung Karno, itu bukan dasar Indonesia merdeka. Apa yang disampaikan itu? Nah, ini Bung Karno menyampaikan bahwa menurut pandangan saya yang diminta oleh Paduka, Tuan Ketua yang mulia adalah, kalau dalam bahasa Belandanya itu, itulah yang dinamakan filosofi grondslag. Filsafat dasar pemikiran Indonesia merdeka itu seperti apa? Nah, filosofi grondslag inilah fundamennya, fondasi dasar negara itu. Fondasi dasar negara itu apa? Kalau orang bikin rumah, itu ada pondasinya. Kan kalau rumah nggak ada pondasinya, ambruk ya. Apalagi pondasinya tidak kuat. Nah, pondasi inilah yang dinamakan oleh Bung Karno bahwa apa yang dinamakan pondasi itu merupakan filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya jiwa. Karena Bung Karno ini di dalam merumuskan Pancasila, beliau merenung ya di bawah pohon sukun tuh di NTT ND ya, kalau teman-teman semua pernah ke sana, kalau saya sudah pernah ke sana, itu di Kepulauan ND itu ada namanya pohon sukun. Di situ Bung Karno merenung tentang apa yang sebenarnya harus dikemukakan dalam perumusan dasar negara kita ini. Makanya dinamakan beliau itu filosofi grondslag, inilah yang merupakan pemikiran yang untuk Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Nah, maka kata Bung Karno, kalau boleh perkataan yang muluk-muluk, Paduka Ketua yang mulia meminta sesuatu yang sebenarnya apa yang dipinta itu hanya Weltanschauung, dasar negara kita merdeka itu tadi. Apa dasar negara kita dalam apabila kita merdeka? Nah, teman-teman mahasiswa semua, yang disampaikan oleh Bung Karno itu apa usulannya? Ada 5. Ya, kebangsaan, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. 5 yang ditawarkan. Tapi apa kata Bung Karno lagi? Saya menawarkan 5 dan apabila tidak diterima, kata Bung Karno, maka saya bisa dipangkas menjadi 3 yang namanya Trisila. Apa yang bisa dipangkas menjadi Trisila? Yaitu sosial nasionalisme, sosio demokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Namun apabila tidak diterima lagi, kata Bung Karno, di sini dinamakan Ekasila tadi, yaitu gotong royong. Nah, seluruh konsep inilah semua gotong royong. Gotong royong artinya apa? Semua itu, adanya kebangsaan, adanya sosial nasionalisme, demokrasi, ketuhanan, itu adalah sebuah gotong royong, konsep gotong royong yang diterjemahkan di dalam konsep-konsep yang lebih luas. Itu apabila tidak diterima, Bung Karno. Nah, dari hasil pemikiran inilah,
Maka pada tanggal 1 Juni itu Bung Karno memberikan nama yaitu Pancasila. Nah, jadi teman-teman nanti paham mengapa tanggal 1 Juni, setiap 1 Juni diperingati hari lahir Pancasila. Jadi hari lahir Pancasila itu adalah berasal dari pidato Bung Karno. Pertama kali beliau menyampaikan, menamakan sila-sila yang ditawarkan itu yang bernama Pancasila. Itu pidato beliau dalam 1 Juni itu. Tapi apakah Pancasila itu murni dari pemikiran Bung Karno? Tidak. Itu adalah sebuah proses. Di situ pemikirannya ada pemikiran Supomo, ada pemikiran Yamin, ya, ada pemikiran Bung Karno. Nah, dari tanggal 29, 31 sampai tanggal 3 sampai tanggal 1 itu, maka dibentuklah panitia 9 dan makanya oleh karena itu ada perumusan untuk merumuskan Pancasila. 9 orang itu siapa saja? Nah, ini ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, ya gitu ya. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hasim, Haji Agus Salim, Abi Kusno, Joko Suno. Nah, semuanya ini yang ditugaskan untuk merumuskan Pancasila. Nah, di dalam perumusan Pancasila itu, disinilah memunculkan beberapa pemikiran-pemikiran tentang apa yang dinamakan Weltanschauung tadi, dasar negara tadi. Nah, dalam Pancasila sebagai pandangan dunia, jadi Weltanschauung, pandangan dunia konteks Pancasila merupakan paradigma yang menentukan bagaimana seseorang memaknai realitas itu. Jadi itu yang maknanya Weltanschauung itu. Jadi bagaimana seseorang memaknai realitas manusia dan alam sekitarnya. Artinya apa? Kita harus berpikir rasionalitas di dalam kehidupan ini. Nah, di dalam pemikiran rasionalitas manusia itu berhubungan dengan alam sekitarnya. Artinya manusia satu dengan manusia yang lain saling berhidup. Tidak mungkin manusia hanya hidup sendiri di dalam sebuah wilayah. Artinya ada hubungan yang sangat punya keterikatan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu apa? Di dalam kita bernegara tentunya masyarakat bermacam-macam budayanya. Masyarakatnya bermacam-macam suku adatnya. Nah, disitulah para pendiri bangsa ini memikirkan tentang Indonesia yang begitu kaya tentang sumber budaya bangsanya ini. Disinilah kita harus memaknai realitas itu. Itu dinamakan memaknai realitas dalam konteks bagaimana paradigma menentukan seseorang berpandangan tentang Indonesia ini. Yang kedua adalah bagaimana membangun hubungan. Jadi bagaimana ketika Weltanschauung pandangan memandang dunia itu membangun hubungan antara seseorang memenai hubungan dengan realita manusia dan alam sekitarnya. Jadi realita manusia kita memahami bahwa bangsa kita itu bukan hanya satu suku saja. Bermacam-macam suku bangsa yang ada di Indonesia ini. Dengan bahasa yang beragam. Dengan watak adat istiadat yang berbeda-beda. Yang kita tidak bisa mengeneralkan bahwa hanya kita yang mayoritas. Yang lain minoritas. Nah itu yang harus kita pandangan itu yang harus dihilangkan jauh-jauh. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita tidak ada memandang antara mayoritas dan minoritas. Bangsa kita adalah memandang bahwa semua sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Makanya di situ dalam pemikiran Weltanschauung apa disampaikan oleh para pendiri bangsa ini bahwa membangun hubungan antara satu suku dengan suku lain, antara satu bangsa antar satu manusia dan alam sekitarnya harus terjalin secara harmonis, realistis, teman. Nah, selanjutnya juga menentukan tindakan. Apa yang harus dilakukan seorang terhadap realitas manusia dan alam. Bagaimana kita bertindak di situ? Bagaimana kita
memahami bahwa kita sebagai manusia Indonesia, bagaimana kita terlahir di bangsa Indonesia ini harus menerima beberapa perbedaan-perbedaan menjadi sebuah kekuatan itu. Itulah yang menentukan tindakan. Nah, itu World Trade. Dasar pendirian itulah yang harus dipahami di dalam ketika kita memahami World Trade itu. Itu mahasiswa-mahasiswi yang harus dipahami. Jadi dengan landasan berpikir ketika berinteraksi, bertindak dalam hubungannya dengan orang lain atau masyarakat lain, dilandaskan pada nilai yang diyakini seseorang atau kelompok masyarakat. Jadi nilai-nilai keberagaman, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai ketuhanan dan sebagainya itu harus dipahami di dalam konteks kita memandang bahwa Pancasila sebagai pandangan dunia itu. Ya. Nah, di dalam pandangan Pancasila itu saya berbicara tadi World Trade. Di sinilah pandangan bagaimana Pancasila sebagai sistem filsafatnya. Jadi ketika sudah kita tentukan pandangan hidup bangsa, kita juga menentukan bagaimana sistem filsafatnya. Jadi sebuah filsafat pemikiran bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Mengalir dari esensi manusia sebagai ciptaan manusia, ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu di dalam sila pertama itu dikemukakan bahwa yang pertama adalah ketuhanan. Kenapa ketuhanan? Karena ketuhanan adalah merupakan fondasi dasar manusia. Di mana manusia ketika mengakui bahwa kehidupan manusia itu berasal dari Tuhan. Nah, itu esensi negara kita, budaya bangsa kita dulu sudah menganggap bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan, bukan manusia diciptakan oleh manusia atau manusia hidup di dunia ini langsung hidup, tidak. Jadi manusia hidup diciptakan oleh Tuhan. Maka ketika manusia dikonsepsikan sebagai makhluk Tuhan, bukan dalam konteks individu seperti dalam liberalisme. Kalau kita melihat konteks paham liberalisme individu, dia tidak mengakui Tuhan. Dia anggap bahwa manusia tiba-tiba hidup saja. Padahal kita hidup ciptaan Tuhan. Kita dilahirkan oleh seorang ibu. Yang mana ibu melahirkan kita akibat dari adanya perkawinan antara kedua orang tua kita. Makanya muncul kita. Dititipkan oleh Tuhan kepada orang tua kita untuk kita lahir. Kan tidak mungkin kita tiba-tiba besar seperti ini. Ya kan? Nah, disitulah yang kita harus pahami bahwa ketika kita hidup di dunia, ada yang menciptakan itu. Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia itu bukan manusia diciptakan di dalam ruang hampa. Tidak. Sudah dikasih yang namanya sarana perangkatnya itu. Jadi kalau kita pakai HP itu, mahasiswa-mahasiswi semua pakai HP, kalau kita hanya beli HP-nya aja nggak dikasih SIM, nggak ada aplikasinya, bisa nggak pakai? Nggak bisa, nelpon juga nggak bisa. Aplikasinya apa? WhatsApp-nya nggak ada, nelpon juga SIM-nya nggak ada. Ya kita hanya memandang. Makanya kalau manusia tidak diciptakan dalam segala perangkatnya, manusia itu seperti robot saja. Nah, tapi karena manusia diciptakan Tuhan dengan adanya hati, ya, hati nurani, perasaan, emosi, nafsu dan sebagainya, makanya di situ ada muncul nilai kemanusiaan itu. Nah, nilai kemanusiaan inilah yang menciptakan manusia ingin berbuat sebuah kebaikan pada prinsipnya di sana. Nilai kebaikan. Kebaikan untuk kita sama-sama hidup di dunia ini. Nah, di dalam nilai kebaikan itulah ada nilai persatuan yang ingin kita bersatu dalam kehidupan. Oleh karena itu, makanya dalam persatuan Indonesia berlandaskan atas nilai keinginan bangsa-bangsa kita itu untuk apa? Sehati, sesama, senasib, sepenanggungan dalam sebuah wilayah negara kesatuan. Nah, setelah itu nih saya cepat saja karena waktu sudah habis. Ini
Yaitu ada yang namanya sistem kerakyatan. Nah, bagaimana sistem kerakyatan di dalam Pancasila itu memandang bahwa segala sesuatunya, bahwa setiap manusia itu sama, sejajar. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Oleh karena itu apa? Segala keputusan harus diambil dalam sebuah kesepakatan dan kesadaran bersama. Untuk apa? Untuk menciptakan sebuah keadilan sosial. Nah, menciptakan kesejahteraan bersama, adil di dalam mewujudkan. Nah, disinilah terciptanya keadilan sosial itu. Jadi keadilan sosial tidak bisa tercipta apabila tidak memenuhi unsur-unsur yang ada pada sila-sila yang lain. Tidak ada ketuhanan, tidak ada komunis, tidak ada persatuan. Tidak mungkin bisa kita ciptakan keadilan sosial. Itu harus dipahami, saudara-saudara semua. Mahasiswa-mahasiswi ya. Jadi Weltanschauung dalam pandangan hidup ajaran besar menjadikan dasar sikap untuk menetapkan pendirian dalam realitas kehidupan. Makanya dalam kehidupan kita ini tidak terlepas dari sila-sila Pancasila itu. Ya, itu kira-kira ini sudah jam 11 ya. Sudah. Ini ada pelajaran lagi nanti? Ada pelajaran? Ada, Bapak. Setelah ini ya. Oke. Ada. Sudah paham apa yang Bapak sampaikan? Sudah paham ya? Oh, ini Aditya pakai ya? Pakai layar ya? Apa pakai laptop? Saya pakai Bapak. Pakai apa? Pak, pakai layar Pak, proyektor. Oh, layar. Oke, bagus. Kalau itu terlihat jelas ya slide saya ya? Terlihat jelas Bapak. Oke, jelas ya. Pak. Jelas. Jadi itu teman-teman semua mahasiswa-mahasiswi yang Bapak banggakan. Nah, nanti minggu depan kita akan belajar lagi bagaimana Pancasila sebagai pandangan hidup. Karena waktu kita terbatas, nanti saya akan menyampaikan. Jadi pada pertemuan kali ini itu dasar-dasar kita bagaimana mempelajari nilai-nilai Pancasila itu, ya. Mungkin itu saja saya sampaikan. Sampai ketemu Terima kasih Bapak. Di minggu yang akan datang. Kalau misalkan ada mau waktu diajukan, digabung ya Pak ya? Digabung dengan yang jam baik. 9 Nanti kami ya. atur juga Pak ya. Gitu ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada hal-hal berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin lab ya. Sampai ketemu lagi. Siap Bapak. Terima kasih.